Perkenalkan, nama saya Sri Grace Melian Eurika Helitik, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya. Dalam video ini saya akan membahas tentang salah satu tokoh ilmu negara yang pemikiran-pemikirannya cukup terkenal dan berpengaruh bagi kehidupan negara. Tokoh yang akan saya bahas di sini adalah Thomas Hobbes. Siapakah Thomas Hobbes itu? Thomas Hobbes adalah seorang filsuf politik di abad ke-16 yang berasal dari Inggris. Ia lahir pada tanggal 5 April tahun 1588 di Westport, Wiltshire, Inggris. Selain dikenal sebagai seorang filsuf politik yang hebat, ia juga terkenal sebagai seorang ahli matematika dan seorang sarjana klasik. Fokus saya di sini adalah membahas tentang pemikiran politik dari Thomas Hobbes tentang negara dan kontrak sosial. Yang pertama, tentang negara. Karya Thomas Hobbes yang paling terkenal tentang negara adalah Leviathan. Leviathan adalah seekor monster yang paling kuat dan paling menakutkan dalam mitologi Timur Tengah. Di sini Thomas Hobbes mengambil Leviathan itu sebagai simbol atau gambaran suatu negara. Menurutnya negara itu harus seperti Leviathan, kuat, berkuasa, dan tidak ada yang dapat mengalahkan kekuatan dari negara tersebut. Kenapa sih Thomas Hobbes bisa memiliki pemikiran seperti itu, menyamakan negara dengan Leviathan? Di sini dilatar belakangi oleh pengalaman empirik yang dialami oleh Thomas Hobbes ketika ia masih hidup, di mana Raja Charles dan parlemen-parlemennya mengalami konflik, dan dalam konflik tersebut Raja Charles mengalami kekalahan sehingga ia harus dihukum mati. Hal ini yang membuat Hobbes berpikir bahwa Charles sebagai simbol negara dan raja dari negara tersebut itu lemah, sehingga muncul gagasan dari Thomas Hobbes bahwa negara itu harus kuat dan tidak ada yang bisa mengalahkan negara. Intinya adalah dari pemikiran Thomas Hobbes tentang negara yang dituangkan dalam karyanya yang berjudul Leviathan. Itu mengajarkan tentang sebuah negara yang kuat dan logika politik yang diajukannya sebagai basis dari doktrin absolutisme. Yang kedua adalah kontrak sosial. Apa itu kontrak sosial? Kontrak sosial adalah teori yang menjelaskan tentang perolehan kedaulatan dan legitimasi oleh suatu negara yang didapat dari suatu perjanjian atau kesepakatan antara sang penguasa dan yang dikuasai, menyerahkan beberapa hak yang dimilikinya untuk diatur oleh negara demi terbentuknya negara yang diimpikan. Teori kontrak sosial dari Thomas Hobbes juga berkaitan dengan pemikirannya tentang negara. Dalam kontrak sosialnya, Leviathan menjadi dasar dari teori kontrak sosial tersebut. Teori kontrak sosial Thomas Hobbes ini dipengaruhi oleh kondisi sosial Inggris, di mana pada zaman itu terjadi perang saudara karena masalah agama, sipil, dan pertentangan antara kerajaan dan parlemen. Di sini Hobbes mengatakan bahwa sebelum terbentuknya suatu negara atau kekuasaan, manusia cenderung bertindak sebebas mungkin dan berusaha untuk mempertahankan kebebasan tersebut dengan cara mengalahkan orang lain atau menguasai orang lain. Hal tersebut dilakukan untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Hal ini yang membuat munculnya istilah Homo homini lupus, yang artinya manusia adalah serigala bagi manusia yang lain. Untuk mempertahankan kekuasaan, untuk mempertahankan kebebasan, manusia cenderung untuk mengalahkan atau menguasai orang-orang di sekitar mereka untuk mempertahankan diri mereka masing-masing. Dan selanjutnya muncul istilah bellum omnium contra omnes, yang artinya
perang antar segala melawan semuanya. Hal ini yang disebut keadaan alamiah atau state of nature sebelum terbentuknya negara. Nah, menurut Thomas Hobbes, untuk mengatasi keadaan tersebut, negara perlu adanya perjanjian, dan perjanjian tersebut dinamakan kontrak sosial. Cerita kontrak sosial bermula dengan suatu waktu dengan kekacauan dan kematian melalui sebuah perjalanan perkembangan manusia yang mencapai puncaknya dalam pembentukan masyarakat yang berkelanjutan dan rasional, yakni persemakmuran yang dipimpin oleh seorang penguasa. Sehingga menurutnya bahwasanya kekuasaan yang tertib dan kuat adalah kekuasaan yang berada di bawah satu orang yang diberikan kedaulatan oleh rakyat, di mana setelah rakyat memberikan hak-haknya pada penguasa, rakyat tidak dapat lagi menarik hak tersebut kecuali sang penguasa memberikan hak tersebut. Hobbes membuat argumen bahwa seseorang mesti ada di puncak di mana pasti ujungnya ada kekuasaan. Bagi Hobbes, mustahil membagi kekuasaan dalam persemakmuran, karena itu sama saja dengan membubarkan negara tersebut. Bagi Hobbes, penguasa tunggal harus memiliki kekuasaan absolut. Sekian video dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan bahasa dalam pemaparan video saya. Sekian dan terima kasih.